Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan kali ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar agar materi yang disampaikan bisa diserap dengan baik. Silahkan. Oke. Baik, untuk hari ini Ibu akan masuk ke CNMR. Kemarin sudah menyinggung sedikit ya materi CNMR ini. Untuk CNMR ini kemarin kita fokusnya ke karbonnya ya. Kalau HNMR kita fokusnya ke H, tapi di sini ada sedikit perbedaan antara HNMR sama CNMR ya. Terkait bentuk spektra yang akan muncul. Ini udah kemarin ya. Bagaimana untuk menentukan NMR itu, apa yang mempengaruhinya. Nah, kemarin di sini ya. Jadi shielding dan deshieldingnya dari CNMR itu sama seperti HNMR. Kalau ada atom yang sifatnya keelektronegativitasnya lebih tinggi di atom tetangga dari C-nya, maka akan mempengaruhi pergeseran kimia ya, lebih terlindungi atau tidak terlindungi. Jadi semakin banyak atom elektronegatif yang menempel di karbon kita, maka atom karbon akan semakin tidak terlindungi. Begitu juga sebaliknya, kalau semakin banyak protonnya atau H+ di karbon kita, maka dia semakin terlindungi gitu. Itu prinsip awal yang harus kalian ingat untuk di CNMR. Nah, untuk pergeseran kimia dari CNMR ini kemarin kita sudah bahas bahwasanya lebih besar nilainya dibanding dengan HNMR. Itu kenapa? Karena karbon memiliki elektron yang juga lebih banyak ya, sehingga pergeseran chemical shift-nya juga akan lebih panjang gitu ya. Jadi agak lebih beragam daripada HNMR. Oke, ini untuk pergeserannya, semakin elektronegatif dia akan semakin bergeser lebih tinggi. Nah, sekarang ke sinyal dari FTIR ini ya. FTIR, sinyal dari NMR ini ya. Jadi dia kan sama ya, gelombang elektromagnetik mau IR ataupun NMR itu sama sebenarnya. Nanti ini tinggal dibaca saja. Ibu akan langsung fokus ke di NMR ini kita akan membaca apanya. Yang pertama yang harus kita baca di sini adalah jumlah atom karbon yang tidak ekivalen atau berapa jumlah banyak sinyal yang akan muncul dalam CNMR kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru lihat lingkungan dari atom karbonnya. Ya. Baru nanti lihat jumlah protonnya. Bisa nanti ini masuk ke splitting dari protonnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini dibaca saja. Ini perbedaannya dibaca saja. Ini juga sinyalnya, jadi dibaca kalau running kayak gimana ya. Nah, ini. Jadi dalam CNMR itu kita punya tabel CNMR ya, di mana ada pergeseran kimia atau chemical shift yang sudah menjadi data, bukan mutlak ya, data sebagai data tabel gitu ya. Jadi ini yang akan kita bandingkan kalau nanti kita ketemu NMR dengan banyak peak gitu ya. Oh, ini peak apa? Itu kita lihat dari data serapan tabel dari NMR yang sudah diketahui. Ini rangkumannya kalau misalnya untuk CH3 karena gitu ya, dia berada di kisaran 20 gitu ya. Kemudian nanti kalau dia CH2 CH atau CH2 atau CH itu berada di kisaran ini. Yang jelas untuk memudahkannya, untuk memudahkan kalian gitu ya. Kalau dia masih dalam bentuk CH gitu ya, yang dia ini kan primer, sekunder, tersier kayak gitu. Semakin tinggi dia primer, sekunder, kan jadinya kalau ibu buat kayak gini ya. Primer, C-nya primer, sekunder, tersier gitu ya. C primer itu karena dia satu mengikat C di sini, kalau ini nanti dia 2 mengikat C-nya, ini 3 gitu ya. Itu akan semakin tinggi chemical shift-nya. Itu udah jelas. Nah, kisaran mereka ini nggak lebih biasanya dari 50. Ya, ini tabel ibu nggak terlalu lengkap. Jadi kalau misalnya kalian punya buku analitik untuk NMR gitu ya, itu tuh biasanya ada tabel ya untuk CNMR. Nah, kalian bisa lihat juga lebih jelas di situ ya. Atau data-data buku lain juga ada. Nah, intinya kalau saya sih menghafalnya kalau 50 ke bawah itu untuk C alkana gitu ya, baik itu primer, sekunder, dan tersier gitu. Nah,
Nanti untuk yang halogen atau yang C yang berikatan dengan heteroatom, itu saya biasanya buat di antara kisaran 50 sampai nanti dia sekitaran 60. Tuh, makanya munculnya di sini ya kayak CN, CO gitu ya. Nah, berikutnya dari 60 ke sekian gitu ya, ke 100 biasanya itu. 60 ke 100. Nah, itu untuk CO dan C rangkap 3. Nah, nanti dari 100 nanti saya membaginya biasanya ke 150. Itu biasanya aromatis atau benzen ya. Kalau ada benzen berarti ada C rangkap 2. Nah, berikutnya itu adalah CO. Nah, makanya CO ini akan chemical shift-nya paling tinggi. Jadi nanti kalau kalian ngelihat ada CNMR yang ada di ujung-ujung nih 180 sekian itu, kalau ada satu puncak di situ, oh ya adalah itu pasti CO. Jadi makanya orang kalau ngelihat NMR itu sangat gampang untuk menentukan CO-nya. Kenapa? Karena cuma satu-satunya lah dia di daerah ini ya. Jadi kalau nanti ada puncak di sini, ya udah kemungkinan itulah CO ya. Jadi gitu. C yang berikatan dengan oksigen rangkap ya. Gitu. Nah, yang sering bingung itu di CNMR itu adalah menentukan dia aromatis atau dia bukan aromatis tapi C rangkap C saja. Nah, biasanya untuk menentukan ini orang-orang akan menggunakan yang namanya IDH biasanya ya disebutnya itu ya. Jadi itu adalah suatu indeks untuk menentukan berapa banyak gitu ikatan rangkap yang ada dalam struktur senyawa gitu ya. Jadi IDH. Bisa juga ini namanya Index of Hydrogen Density gitu ya. IDH. Atau kadang-kadang juga beberapa buku tuh menyebutnya dengan F. Tapi sama aja ya. Ini sama-sama untuk menentukan berapa banyak ikatan rangkap yang ada pada suatu struktur molekul. Karena kadang-kadang tuh bingung antara aromatis sama C rangkap itu ada berapa. Strukturnya harus dibuat aromatis atau C rangkap gitu. Oke, kita lihatnya nanti di soal ya. Oke, faktor yang mempengaruhinya elektronegativitas, hibridisasi tadi ya. Oke, kita lihat ke sini. Oke, elektronegativitas kalian sudah bisa ya saya rasa. Jadi ini sudah terlihat ada CH4, kalau di karbon itu sampai segini. Terus nanti kalau ada F tambah naik ya chemical shift-nya ya. Ini dia pengaruh dari elektronegativitas. Nah, kalian bisa lihat di sini gitu ya. Ini sangat kelihatan ya, Cl di sini akan mempengaruhi semua peak-nya. Jadi ada 5 puncak karbon. Jadi kalau CNMR itu pertama tentuin dulu sinyalnya ada berapa, sama kayak HNMR. Ya udah ini 1 2 3 4 5, berarti ada 5 sinyal yang muncul gitu ya. Nanti tinggal belajar pergeseran shift-nya ya. Oke. Yang kedua hibridisasi ya. Hibridisasi itu juga akan mempengaruhi chemical shift. Ini bisa dilihat data tabelnya ya di sini. Ini data tabel C ya. Ini chemical shift kalau dia primer C-nya. Ini kan primer ya. Dia mengikat 1 segini cuma 8. Nanti kalau sekunder dia nambah naik, kalau dia tersier dia nambah naik lagi. Quaterner lebih naik lagi gitu ya. Maka nanti pergantian atom H ini dengan molekul-molekul atau atom lain itu akan menggeser pergeseran kimianya ke arah yang lebih tidak terlindungi. Oke, ini hanya data. Oke, kita lanjut. Ini juga bisa dilihat ya. Nanti kalau kalian butuh tabel, oh misalnya ada CH3 dengan R itu kisaran berapa, kalau CH2 dengan R kisaran berapa gitu. Kalau dia benzen kisaran 110 sampai 175. Sebenarnya dari tabel saya yang pertama tadi itu udah kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh lebih detail di sini. Ini juga. Oke, nah sekarang tingkat substitusi atom dari suatu CNMR ya. Nah, kalau kita punya struktur ini, saya punya struktur ini, maka kalian bisa melihat yang difokuskan adalah karbonnya. Berarti akan muncul berapa sinyal? Kita lihat ada berapa karbon, jenisnya 1, 2, 3, gitu ya, 4. Berarti ada 4 karbon yang akan muncul. Makanya ada 4 sinyal. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah benar gitu ya. Tingkat substitusi atomnya bagaimana? Di sini sudah dikasih data ya. Ini data dari HNMR-nya, CNMR-nya. Ternyata untuk CH3 yang ini dengan CH yang 3 ini nilainya berbeda gitu. Padahal dia kalau dilihat sama-sama berada pada primer ya, C-nya ya. C-nya itu adalah C primer. Nah, ternyata walaupun dia sama-sama C primer, pergeseran kimia atau chemical shift-nya berbeda. Berbeda jauh malah ya. Di sini 9,5, di sini 23,2. Ternyata apa pengaruhnya?
pengaruh ini balik ke nomor 1 tadi, yaitu elektronegativitas dari OH. OH ini akan mempengaruhi semua C yang ada pergeseran kimianya. Karena dia OH ini lebih dekat dengan C yang keempat, makanya C yang keempat ini lebih tidak terlindungi atau chemical shift-nya lebih besar dibandingkan CH3 yang ini. Berarti kalau kita lihat di sini, kita bisa menentukan yang peak yang pertama ini adalah untuk yang nomor 1 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi antara 2 dan 4 ya. 2 dan 4 ini kalau 2 di sini datanya 32. Di sini 23. Berarti ini lebih tidak terlindungi. Kenapa? Pertama, itu dilihat dari tingkat substitusi atom tetangga, yaitu ini atom tetangganya yang paling dekat adalah OH ya, atau elektronegativitasnya besar. Tapi ternyata sedekat lagi dengan C ini siapa? Hidrogen. Di sini hidrogennya 2, di sini adalah 3. Lebih banyak mana? 2 sama 3, maka lebih banyak 3 gitu ya. Maka 3 lebih terlindungi kalau mau dibandingkan dengan karbon yang nomor 2. Makanya yang urutan kedua ini yang muncul nomor 4. Berikutnya berarti kita sudah bisa nentuin antara ini kan CH-nya adalah sekunder, yang ini tersier. Tadi udah jelas, sekunder dengan tersier itu lebih tidak terlindungi yang tersier. Maka ini nomor 3, ini nomor 2 gitu. Jadi dalam CNMR itu kalian lebih banyak lagi menimbang-nimbang untuk menentukan pergeseran kimianya. Kalau HNMR kemarin kalian cuma bisa lihat atom tetangganya ke elektronegativitasan. Tapi kalau di sini kalian bisa menambahkan hibridisasi. Makanya tadi di awal-awal hibridisasi itu juga menentukan pergeseran kimia dari CNMR ya. Oke, itu dia untuk tingkat substitusi atom tetangga. Paham ya? Oke. Kalau sudah, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat sekali lagi ke soal ini. Jadi ada suatu senyawa yang diidentifikasi pakai CNMR. Ini data CNMR ya, biar kelihatan kalau misalnya memang seperti itu keadaannya pada CNMR. Jadi di CNMR ini ada struktur senyawa ini. Coba kita lihat ada berapa sinyal kalau kita melihat senyawa ini gitu ya. CNMR ini sama ya kayak HNMR, bisa dibuat dulu strukturnya, disuruh tentukan spektranya, bisa juga muncul spektra disuruh tentukan strukturnya ya. Jadi kita lihat C-nya ada berapa, sekarang kita fokus ke C. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sinyal. Mari kita cek apakah benar di CNMR muncul 5 sinyal. Ini pelarutnya pakai CdCl3 ya, bukan hal yang biasa ini ya. Makanya kemarin Arya ada bilang ya, kalau kemarin ditanya sama Rega, kalau etanol C2H5OH gitu ya, kenapa bisa ada yang di sini gitu ya, beda gitu ya pergeseran kimianya, itu karena pelarutnya, benar. Nah ini dibuat pelarutnya ya, berarti ini bukan pelarut yang biasa TMS kita ya, ini pakainya CdCl3. Nah, kalau dia pakai CdCl3 biasanya pelarutnya akan muncul di spektra kita. Ini adalah spektra pelarut, maka ini bukan spektra untuk karbon ya. Jadi jangan salah. Maka kita lihat ada 5. Ini sudah jelas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 juga spektra yang muncul dalam CNMR kita gitu. Nah, kalau udah 5 ini mari kita tentukan yang mana yang bertindak sebagai C mana gitu ya. Yang paling tidak terlindungi terlebih dahulu berarti yang ini, yang A. A ini sama dengan apa? Spektranya pada C-nya. Yang paling tidak terlindungi coba lihat, ada CH3 yang ini 1, ada CH3 yang 5. Kita lihat dulu kan dari H-nya yang paling banyak ya. Karena C yang paling dekat atom berikutnya adalah H gitu. Maka ini ada 3 hanya, yang ini ada 3, berarti sama-sama 3. Tapi yang mana paling tidak terlindungi? Yuk coba kita lihat. CH3 ini H-nya sama-sama 3. Pertama kita lihat, oke sama gitu ya. Lihat atom tetangganya, katanya tadi tetangga mempengaruhi, sama-sama CH2, berarti kita abaikan. Lihat lagi atom tetangganya, yang ini C, yang ini O gitu ya. C sama O lebih tidak terlindungi, lebih elektronegatif mana? O ya. Maka CH3 yang ini lebih tidak terlindungi, berarti 5 yang akan muncul pertama. Sudah. Ini lihat deketan katanya ya. Berarti ini sudah kelihatan. Yang berikutnya itu yang akan muncul adalah nomor 1 ya. Gitu.
Oke, saya hapus dulu biar ini kelihatan. Maaf ya, saya agak pilek. Ini nomor 5, yang kedua nomor 1 karena deketan tuh kelihatan banget ya. Nah, yang tinggal yang ini. Berarti antara CH2 yang ini sama CH2 yang ini ya. CH2 yang ini dengan ini C, ini O, jelas kelihatan ya. Ini berarti dia, ini kan sama-sama sekunder nih kalau lihat C-nya. Kan nggak bisa kalian lihat tuh. Berarti ngelihat atom tetangganya. Elektronegativitas atom tetangga yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Maka yang ini akan muncul nomor 4, baru yang ini nomor berapa tuh, nomor 2 ya. Berarti yang terakhirnya ya udah CO, lihat CO selalu sendiri ya. Ini nomor 3. Makanya kalau CNMR tuh gampang nentuin CO-nya, tapi CH2 alkan-alkanannya yang susah. Seperti ini. Bisa? Nah, kalau untuk angkanya ini kalian bisa lihat nanti di tabel. Kalau di sini nih udah ada nih angka-angkanya ya. Nah, ini juga udah ada. Kan tadi kalau CH3 ya memang kisaran 10 sampai 50 ya. Gitu munculnya gitu. Oke. Oke, nanti kalau misalnya kalian ketemu struktur yang lebih besar, kalian bisa tentuin ini, melihat lagi kembali ke pergeseran nilai ppm-nya ya, pergeseran kimianya, biar lebih yakin apakah struktur itu udah benar atau enggak. Nanti kalau sudah ahli nanti bisa. Oke, berikutnya, oh ini sudah ditentuin. Oke. Nah, sekarang berikutnya ada ini. Yuk kita lihat dulu ada berapa ya. Ini senyawa kita C-nya ada berapa sinyal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ada 6 sinyal. Mari kita lihat. 1, ya, ini ada 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Sekarang kita tentukan. Ini kelihatan banget yang berdimpitan ini. Pasti CH3 ya. CH3 yang ini, yang 1 sama 6. Yang mana yang lebih dulu? 6 dulu ya. Berarti ini 6, kemudian baru 1. Gitu. Tahu ya? Ini sama-sama 3 H-nya. Oke, paling banyak, paling terlindungi. Tapi di sebelahnya di sini ada O ya. Ini berarti paling tidak terlindungi. Kemudian di sini yang ketiganya masih ada CH2 baru C. Berarti masih lebih terlindungi ya. Kemudian berikutnya siapa lagi nih? Sudah 1, 6, berarti yang paling tidak terlindungi berikutnya adalah 5 ya. Ini 5. Gitu. Ya. Ya kan ini CH2 sama-sama CH2. Tapi ini paling jauh ya, paling terlindungi. Nah, sekarang CH2 yang ini sama yang ini nih. CH2 yang ini dekat C, yang CH2 ini dekat O. Berarti yang ini lebih terlindungi ya. Berarti ini 4, kemudian baru yang ini 2, baru yang ini 3. Gitu. Oke, Bu, ini spektra apa? Ini namanya spektra depth NMR. Nanti kita bahas di belakang ya, kenapa spektranya bisa muncul seperti ini. Oke, ini dulu untuk menentuin sinyal-sinyalnya, bisa? Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke sini. Oke, ini sama, gampang juga ya. Nanti kalian tinggal cek sendiri saja. Nah, Ibu ke sini dulu. Ini intensitas puncak. Jadi kalau di HNMR kemarin kalian ingat ada integral ya. Puncaknya itu melambangkan jumlah H-nya. Kalau ini 3H, ini 6H, maka ini perbandingannya adalah 1:2. Maka integralnya peaknya 1, yang ini mungkin lebih tinggi ya intensitasnya. Nah, tapi kalau di CNMR berbeda dengan HNMR. Jadi tinggi-tinggi puncak serapan CNMR ini tidak menggambarkan jumlah karbon. Ya, ingat kalau CNMR tidak menggambarkan jumlah karbon, beda dengan HNMR. Kalau HNMR ya, kan kalau ini tidak teratur banget, ya tidak menggambarkan itu ya. Jadi tidak masalah, jangan bingung, oh ini kan intensitasnya tinggi rendah, kemarin 1:, enggak. Kalau di CNMR tidak ada ya. Nah, kalau di sini kita lihat katanya dia memberikan 7 puncak yang intensitasnya berbeda, tapi tidak mempengaruhi dan tidak menandakan data ini jumlah C-nya juga beragam. Tidak. C itu kan memang cuma 1, saya sudah pernah bilang ya. C itu 1, beda dengan H. Kalau H itu bisa 3 gitu ya, bisa 2 gitu. Nah, sekarang kita ke C dulu. Nah, coba lihat yuk, senyawa ini sudah bisa Bung kalian tentuinnya. Benar nggak 7 sinyal? Yang mana aja C yang 7 sinyal? Ibu buat C 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
Berarti C yang pertama 1. Ini pasti beda ya dengan yang ini, beda semua ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya wajar ini 7 ya. Bu, kenapa Bu beda semua? Ya, kalau OH di sini tidak ada, maka ini tinggal kita bagi 2 kayak kemarin. Tapi ini karena ada OH, jadi C-nya semuanya berbeda-beda. Makanya ada 7 sinyal. Hati-hati dalam menentukan yang kayak gini, yang lihat siklik. Oke? Itu untuk intensitas ya. Tolong diingat intensitas. Sekarang kita masuk berikutnya. Oke, ini ada perbandingan HNMR. Ini ada HNMR dari asam asetat ya. HNMR dari asam asetat hanya muncul satu sinyal. Kenapa? Karena H-nya itu sama antara ini dan ini. Tahu ya samanya ya? Ya ini sama-sama O, yang ini juga C, CO. Jadi ini akan muncul satu sinyal saja. Jenis sinyal H-nya ada satu. Tapi kalau dilihat dari CNMR, bagaimana asam asetat ini? Ini dia, asam asetat ini kalau dilihat dari CNMR berbeda. Jadi ada 2 sinyal. 1 sama 2. C-nya berarti ada 2 jenis. Yang pertama ini 1, ini 1. Yang kedua ini 2, ini 2. Oke? Nah, perhatikan di sini. Kalau kalian melihat di CNMR dia cuma tulis peaknya 1 aja gitu ya. Kalau kemarin kita di HNMR itu ada splitting, triplet, doublet, dan sebagainya. Sebenarnya di CNMR juga ada, tapi mereka membaginya dalam coupling dan decoupling spektranya ya. Oke, kita lihat seperti apa jenis bentuk spektra CNMR. Kalau kalian nanti ketemu kok ya ini nggak ada splitting, biasa aja ya, nggak usah bingung. Karena dalam spektra CNMR, jenis spektranya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah proton couplet mode atau proton coupling sama aja, atau coupling mode sama aja. Yang kedua decouplet atau decoupling sama. Intinya yang satu coupling, yang satu tidak coupling gitu ya. Nah, kalau dia coupling itu mirip seperti metode HNMR yang splitting ya. Lihat di sini proton coupling, berarti protonnya yang terpecah, bukan C-nya ya. Ingat bukan C-nya. Proton apa yang terpecah? Yaitu proton H yang terikat langsung dengan C. Sehingga sinyal yang akan muncul juga bisa menggunakan quartet, triplet, doublet, dan singlet. Ya, seperti ini. Jadi aturannya tetap sama seperti HNMR, N+1, cuma bedanya N+1 kalau di HNMR, N-nya adalah tetangga. Tapi kalau di sini, N-nya adalah H yang terikat dengan C. Oke, jumlah H yang terikat dengan C. Lihat di sini, kalau dia CH3, H yang terikat ada 3, maka N+1-nya sama dengan 3 plus 1. Jadinya kuartet. Seperti ini. Kalau dia cuma 2, maka triplet. Kalau cuma 1, doublet, dan tidak ada jadi singlet. Bentuk spektranya akan muncul seperti ini. Dari senyawa ini munculnya ya. Tuh lihat ya splittingnya. Namanya adalah proton coupling. Tapi yang paling sering digunakan dalam CNMR itu adalah decoupling atau spin decoupling. Kenapa? Kalau proton coupling yang dilihat fokusnya sebenarnya bukan C, tapi atom H yang terikat langsung dengan C. Tapi kalau decoupling langsung C-nya. Cuma bedanya sinyal karbonnya tidak bisa dipecah atau akan muncul singlet seperti ini saja. Beda ya. Jadi untuk sinyalnya juga beda. Ada coupling, ada decoupling. Bentuknya berbeda. Kalau dia coupling dia pakai splitting seperti kemarin, cuma splittingnya berbeda. N-nya, N yang ini, N+1-nya. Kalau yang ini decoupling, cukup kalian buat singlet-singlet saja. Oke, baik. Kita lihat ke sini. Ini contohnya. Jadi ada suatu senyawa ini. Kemudian ada 2 sinyal. Ini untuk decoupling yang dia C-nya, yang ini coupling untuk melihat protonnya. Ya. Jadi kelihatan berbeda ya, walaupun sama satu senyawa. Oke. Oke, ini dia. Untuk coupling biasanya untuk 13C itu splitting biasanya tidak terlihat. Akibat apa? Rendahnya konsentrasi inti dari 13C ini ya. Kemudian biasanya juga hal ini karena apa ya?
kondisi dari C-nya itulah yang tidak memungkinkan terjadinya pemecahan sinyal ya. Makanya C itu selalu punya 4 kaki ya. Makanya dia decoupling. Nah, masalah kopling ini JJ kopling itu berasal dari kimia fisik, energi yang harus kalian tentukan ya. Energinya. Oke, ini untuk materi saja. Untuk kopling dan decoupling tadi ya, intinya kalian tahu oh ternyata ada kopling CNMR, ada decoupling CNMR. Satu lagi nanti yang harus kalian ingat adalah ini. Oke, ini untuk kopling dan decoupling aja. Nanti kalian bisa lihat ya. Ini dia dep. Jadi ada dep NMR. Tadi ada kopling NMR, ada decoupling. Kalau decoupling satu sinyalnya, kalau kopling berarti dia pakai pemecahan atom H yang terikat langsung dengan C-nya, pakainya N+1. Nah, yang terakhir ada 3 ya, kalau CNMR itu yang harus kalian kenal, dep NMR. Dep NMR ini ada seperti apa bentuknya? Ada yang nanti peak-nya muncul ke bawah, seperti yang tadi Ibu jelasin di awal ya. Jadi dep NMR ini ada beberapa jenisnya ya. Jadi kalian harus ingat dep NMR ini sering juga digunakan untuk membantu kalian. Ini ada 3 dia ini jenisnya. Yang pertama itu depnya yang 45, ada dep 90 nanti ya, ada dep 135 gitu ya. Nah, sebenarnya bedanya ada data nanti di bawah itu. Cuma kalau kalian mau mengingatnya, dep NMR ini akan membuat suatu peak NMR itu ada yang ke atas atau disebut positif, ada juga yang ke bawah atau yang disebut negatif. Nanti kalau ketemu kok ada ke bawah gitu ya, CH2 misalnya ya ke bawah, ngapain gitu ya? Apa ini? Ini berarti dep NMR ya. Dia pakainya spektra dep NMR. Oke. Di sini udah dilihat nih, udah disebutin sama Ibu gitu ya. Dep 90 hanya puncak CH yang terlihat. Dep 135 puncak CH2 mengarah ke bawah, puncak CH dan CH3 mengarah ke atas ya. Nanti kalau dep 45 itu semuanya positif, baik CH, CH2 itu CH3 semuanya ke atas ya. Nah, yang gampangnya itu kalau kalian lihat ya, untuk dep 135 itu negatif. Negatif yang mana? CH2-nya ya ke bawah. Ini CH2, kalau dia di 135 dia negatif. Oke, biar lebih jelas kita lihat ke tabel saja ya. Nah, ini dia. Ya, ini rangkuman untuk dep. Jadi kalau misalnya nanti kan senyawa kalian itu selalu banyak CH-nya ya. Pasti ada CH, ada CH2, dan ada CH3. Selalu kan, nggak mungkin nggak ada ya. Karena dia hidrokarbon kan. Nah, tapi kalau dalam spektra dep, bagaimana menulisnya? Jadi kalau Ibu punya ini adalah spektra gitu ya. Kalau dia di dep 1, kita ke 45 dulu karena semuanya positif. Kalau dep 45 mau CH, CH2, CH3 semuanya ke atas. Ya udah 1, 2, 3 gitu. Ini CH, CH2, CH3. Tinggal ditentukan dari struktur senyawa kalian. Kalau nggak ada CH ya nggak muncul CH-nya ya. Kalau cuma ada CH3, CH3 aja. Tapi semuanya ke atas. Kalau dia dep 45. Kalau dia dep 90 itu lebih gampang lagi. Dep 90 ini cuma ada apa? CH aja dan itu ke atas. Jadi kalau dep 90 itu kalau mau digambarin ya udah, tapi cuma CH. Bu, yang lain kalau misalnya di strukturnya ada, misalnya nih struktur kalian ada ini CH3, CH2, CH OH misalnya gitu ya. 1, 2, 2, 3. Oke, berarti sini misalnya ini ada CH3 lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya struktur kalian ini, berarti kalau dia di dep 45, CH3 yang ini, 1, 2, 3, 4, muncul semua. Itu dep 45. Kalau dep 90, mau ada CH3, ada CH2, CH3, ini nggak akan muncul. Yang muncul cuma CH. Jadi nggak usah aneh. Kalau di struktur kalian ada CH3, CH2, kok nggak muncul? Berarti dia pakainya dep 90. Ya. Kalau di dep 135, nah ini nih, dep 135 ini kalian lihat yang negatifnya aja. Cuma CH2 negatif. Jadi kalau punya dep 135 tuh kayak gini, senyawa kalian kayak gini, CH2-nya ini ke bawah. CH2. Yang lainnya ada CH sama CH3 ya udah ke atas dia. Ini CH3, CH misalnya ini CH3. Gitu. Paham? Jadi
Jadi kalau misalnya muncul ada ke bawah, nggak usah bingung. Oh yaudah, kalau dia depth 135 pasti ini CH2. Pasti di senyawa saya ada CH2-nya. Kalau mau melihat struktur senyawanya ya. Oke. Itu untuk depth, jadi ada 3 CNMR, kalian udah kenal. Nah, sekarang kita mulai untuk pembacaan strukturnya. Kenal spektranya dulu, sudah. Sekarang pembacaan strukturnya. Nah, ini contohnya, ini depth 30. Tadi depth 30 lah terusnya. Ini nggak ada ya kalian ya, depth 30. Perhatikan ini. Jadi di sini yang muncul itu hanya 1 CH. Ini maksudnya bukan 30 berarti, ini 90 ya. Karena yang muncul CH itu cuma 90. Jadi depth 90 itu yang muncul cuma CH. Ya udah, padahal di sini ada banyak tuh spektranya ya. Ada CH3, kemudian ini ada CH2, CH. Yang muncul cuma CH. Berarti ini pakai depth 90. Nah, nggak masalah. Jadi cuma dalam CNMR itu kadang-kadang dia munculkan depth-nya. Jadi kalian jangan bingung. Ada lagi contohnya yang ada depth-nya, misalnya kayak gini. Ya, ini misalnya suatu senyawa ini. Ya, kalian lihat ini ada berapa sinyalnya? Ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6. Kemudian ini terbelah ya, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sama. Oke. Nah, jadi ada 9 spektra yang muncul. Nah, ini dia spektranya ya. Nah, bagaimana kalau dia dilihat di depth-nya? Kayak gini munculnya. Yang tadinya tuh kayak gini. Nih, ini CH3, CH2, CH2, CH2. Tadi kan ada CH yang dia ke bawah kan ya. Oke, jadi dia bisa nih ke bawah yang 135. CH ini mungkin bisa ke bawah, atau mungkin nanti bisa juga yang lainnya. Coba lihat ke sini. Ini ada CH2, CH2 ya. CH2-nya semuanya ke bawah gitu ya. Berarti ini kemungkinan besar depth-nya 135 ya. Dia melihatkan ke bawah CH2-nya, tapi CH3 yang lainnya ke atas. Ini kan 135 ya. Oke. Gitu. Bu, berarti CO-nya tidak muncul karena di depth tidak ada gitu ya. Tapi kalau kita menggambarkannya dalam spektra CNMR biasa, dia muncul. Tapi kalau di depth nggak ada. Ya. Jadi nggak usah bingung kalau tiba-tiba ketemu, tapi di situ strukturnya ada CO, ya udah itu berarti dia depth gitu ya, pakainya depth NMR. Oke? Gitu. Ini juga contoh depth NMR ya. Nah, ini untuk materi NMR itu saja gitu ya, tapi cuma kita coba dulu untuk melihat satu contoh penentuan dari NMR-nya. Nanti akan Ibu lihatkan contohnya ya. Sampai di sini dulu, jika ada yang ditanyakan silahkan.